Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami akan menyampaikan bahan dasar masa Advent dan Natal tahun 2023. Bacaannya kita ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Maka berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara, tema dari bahan dasar masa Advent Natal 2023 adalah menyambut Kristus dalam pengharapan. Jadi materi yang disediakan oleh LPP Sinode memberikan pengantar pada konteks Indonesia di akhir tahun 2023 adalah bahwa ketika negara ini telah memulai suasana yang sering kali disebut sebagai pesta politik, karena waktu dari kepemimpinan di negara ini berganti dan orang yang akan menduduki kepemimpinan di negara ini kemudian mulai berkampanye. Nah, dalam kampanye itu ada saling mendukung dan sebaliknya, dan disitulah yang menjadi konteks bahwa kondisi politik mulai dinamis. Mengapa? Karena terjadi kontestasi. Kalau sebetulnya berdasarkan sarasehan oleh narasumber beberapa waktu yang lalu, Bapak Yuwanto PhD, mengenai sukacita menghadapi tahun politik, sebenarnya tahun politik itu sepanjang waktu begitu. Karena kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia selalu punya kesempatan untuk melakukan kontrol, untuk melakukan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai dalam status hukum kita sebagai warga negara. Akan tetapi memang ketika terjadi pemilu agak istimewa. Mengapa menjadi istimewa? Karena tadi ada kontestasi politik, yang namanya kontestasi seru. Ada yang dukung, ada yang sebaliknya, ada yang mengangkat, ada yang menjatuhkan, dan sebaliknya. Nah, dalam situasi tersebut ternyata ada ingatan terhadap bangsa ini bahwa kontestasi politik itu tidak selalu menjadi peluang yang baik. Justru terkadang di situ bisa terjadi polarisasi, di situ bisa terjadi perpecahan ataupun perselisihan, sehingga kondisi bangsa ini pun bisa dikatakan dalam keadaan terancam ketika kontestasi politik yang terjadi itu justru membawa perselisihan pada masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam tema menyambut Kristus dalam pengharapan, sedikit banyak juga menjadi panggilan kita sebagai umat Kristen Indonesia di dalam menyikapi dinamika politik yang sedang mengalami kontestasi politik, dan juga sebetulnya menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk tetap menjaga ketentraman dan keamanan bersama.
Namun di dalam kita menghayati masa Advent Natal ini, panggilan ini diteguhkan kembali kepada kita dalam kita menyambut Kristus. Kristus adalah Mesias, jadi punya arti yang sama. Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, yang artinya yang diurapi. Yang diurapi oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, di dalam menyambut Kristus ini, kata menyambut punya makna menerima, memberi tanggapan atau reaksi atas sesuatu. Dan bahkan menyambut itu berarti menyongsong kedatangan seseorang atau kedatangan orang. Menyambut juga bisa berarti menangkap untuk mendapatkannya. Sehingga menyambut Kristus itu berarti kita harus sungguh-sungguh mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita menyambut Kristus, kita sedang menyambut karya Allah sendiri, yaitu kabar baik, kabar sukacita, kabar kasih Allah kepada dunia, kepada manusia. Kabar baik itu disebut Evangelion, kabar baik tentang kerajaan Allah, keselamatan yang akan diperoleh manusia pada waktu itu melalui Yesus Kristus. Dan saat ini keselamatan yang telah diperoleh manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menyambut Kristus, kita menyambut keselamatan. Ketika kita menyambut keselamatan, kita menyambut dengan hati yang sukacita. Juga itulah yang menjadi panggilan yang menggerakkan. Jadi menyambut itu tindakan yang aktif. Ketika Allah menyatakan karyanya, manusia diberi warta kabar tentang karya Allah, manusia merespon, menanggapi, menyambutnya dengan aktif. Makanya ada gerakan. Makanya ada sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar. Dalam bacaan di Injil Lukas tadi merupakan kisah Natal 2000 tahun yang lalu ketika Yusuf dan Maria mendaftarkan diri. Pada waktu itu juga disertai dengan situasi politik ketika Kaisar Agustus menyuruh supaya semua orang mendaftarkan diri. Semacam sensus begitu yang mengharuskan warga negara Romawi dalam wilayah Romawi itu untuk mendaftar. Dan sebagai warga negara, ya Yusuf dan Maria melakukan tanggung jawab politiknya, tanggung jawab hukum untuk mendaftar kepada negara. Nah, kemudian dalam hal seperti itu, warta Allah, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu dibawa dan berada di dalam keluarga kecil ini, Maria dan Yusuf. Dan tidak hanya Maria dan Yusuf, ketika Maria mendapat pesan dari malaikat bahwa Maria akan mengandung seorang bayi yang berasal dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf juga mendapat mimpi. Tidak hanya Maria dan Yusuf, tetapi juga para gembala. Ini yang menarik, bahwa para gembala itu adalah orang-orang yang sederhana, yang barangkali merasa apa sih pengaruhnya para gembala ini dengan situasi politik yang ada begitu. Tapi memang kepada para gembala ini sebagai orang-orang yang sederhana, sebagai rakyat biasa, kepada mereka Allah menyatakan kabar sukacita itu. Ketika malaikat menemui para gembala di padang dan berkata, "Jangan takut." Kata takut di sini dalam bahasa Yunaninya pobeiste, yang berarti kalau dia takut itu dia kabur gitu. Takut yang bikin lari, takut yang menghindar. Oleh karena itu jangan takut bahwa ini bukan sesuatu yang membuat kamu harus pergi, tidak. Tetapi justru ini adalah kabar kepadamu untuk kamu terima, untuk kamu datangi. Jadi melawan ketakutan, kebalikan dari ketakutan tadi. Dan ketakutan para gembala pun sirna ketika karya Allah telah digenapi atas umat manusia di dalam Yesus Kristus. Ketika dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, telah lahir juru selamat. Juru selamat yang lahir, yang hadir, yaitu Kristus
di kota Daud seiring dengan peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, sebagai orang Indonesia, itu adalah panggilan yang satu dan sama. Jadi tidak kita beda-bedakan. Sebagai orang Kristen itu ya sebagai orang Kristen Indonesia. Sebagai orang Kristen ya orang Kristen yang adalah warga negara Indonesia. Dan di dalamnya kita juga punya panggilan untuk turut serta berpartisipasi, punya keterlibatan di dalam membangun negeri ini. Meskipun kita hanya barangkali merasa saya kan satu dari 200 sekian juta penduduk Indonesia, tetapi tetap kita sebetulnya punya pengaruh yang penting. Kita punya peran yang penting di dalam menentukan arah nasib bangsa ini. Kita punya peran yang penting di dalam menentukan dinamika bangsa ini. Karena kita telah dipanggil oleh Allah menjadi garam dan terang. Sehingga ketika kita diajak juga dalam tema Advent dan Natal 2023 ini, menyambut Kristus dalam pengharapan, kita aktif menerima karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang telah memberdayakan kita, karya Allah di dalam Kristus yang membangkitkan semangat kita. Dan di situ kita secara aktif juga punya keyakinan bahwa Allah akan melakukan karya terbaiknya bagi kehidupan kita, bagi bangsa kita. Itu yang disebut pengharapan. Kita percaya Allah akan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan hal yang indah di dalam kehidupan kita, punya rencana yang baik. Itu yang menjadi pengharapan kita. Dan disitulah kita punya keyakinan di dalam kita menyambut Kristus, dalam kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yang telah kita terima karyanya dan yang kita peringati bersama. Dan di situ kita diajak untuk membangun pengharapan bagi bangsa ini, membangun pengharapan bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin.